Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E akan mempresentasikan pelatihan soal akuntansi keuangan menengah 2 chapter 20 tentang akuntansi pensiun. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Devita Laila Bestiarani dengan NPM akhir 09, kemudian ada Elvira Rosadia Masyita dengan NPM akhir 47, lalu ada saya sendiri Kanya Septiani dengan NPM akhir 131, kemudian yang terakhir ada Gadis Junita Pratiwi dengan NPM akhir 272. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Rosadia Masyita dari NPM akhir 047. Saya akan membahas soal E26 LO23 mengenai lembar kerja pensiun. Nah, diketahui pada tabel yaitu terdiri dari benefit obligation, plan assets, pension liability, present value, discount rate, service cost, contribution, actual return, dan benefits. Nah, untuk instruksinya, pada tahun 2022, siapkan lembar kerja pensiun yang menunjukkan entry jurnal untuk biaya pensiun dan saldo akhir tahun di akun pensiun. Selanjutnya, pertama-tama kita membuat tabel berisikan items, general journal entries, dan memo record. Nah, pada soal Januari tanggal 1 2022 diketahui defined benefit obligation sebesar 560.000 pada kredit dan plan assets-nya itu 546.200 pada debit. Serta diketahui pula pensiun aset liability-nya 13.800 pada kredit. Selanjutnya, pada items terdapat additional Januari 2022 diketahui pada soal annual pension expense-nya itu sebesar 120.000. Lalu, pada memo record 120.000 dicatat pada defined benefit obligation di kredit. Sehingga balance 1 Januari 2022 120.000 ditambah 560.000 menghasilkan 680.000 sebagai kredit dan plan assets-nya 546.200 sebagai debit. Selanjutnya, items-nya ada service cost. Di soal diketahui sebesar 580.000 menambah annual pension expense dan pada memo record di defined benefit obligation sebagai kredit. Selanjutnya ada interest expense. Interest expense ini dari 680.000 dikali 9% yang sudah diketahui pada soal. 680.000 ini dari balance 1 Januari 2022 sehingga menghasilkan 61.200 pada debit dan memo record sebesar 61.200 di defined benefit obligation sebagai kredit. Selanjutnya ada interest revenue didapatkan dari plan assets 1 Januari 2022 sebesar 546.200 dikali 9% sehingga menghasilkan 49.158 di kredit dan pada plan assets di debit. Selanjutnya ada contribution yaitu di cash sebesar 65.000 pada kredit dan memo record-nya plan assets sebesar 65.000. Selanjutnya, items-nya ada benefits, yaitu menambah di memo record pada defined benefit obligation. Selanjutnya, untuk journal entry, totalnya sehingga totalnya sebesar 190.042 dan cash-nya 65.000, pensiun aset liability-nya
dari 190.042 dikurangi 65.000 menghasilkan 125.042. Sedangkan untuk yang memory card pada defined benefit obligation menghasilkan sebesar 759.200 dan plan assets-nya menghasilkan totalnya 620.358. 759.200 dikurangi 620.358 menghasilkan 138.842. Sehingga jurnal 31 Desember 2022 adalah pensiun expense sebesar 190.042 pada pensiun liability sebesar 125.042 dan cashnya 65.000. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal E20.8 di mana E20.8 ini tentang disclosure, pension expense, and other comprehensive income. Nah, dalam soal terdapat Tafras Enterprise provide the following information related to its dividend benefit pension plan, di mana di dalam tabel ada balance or value at the December 31, 2022, di mana definite benefit obligation-nya sebesar 2.729.907 euro dan fair value of plan asset-nya itu sebesar 2.278.329 euro. Dan accumulated OCI itu net loss-nya pada tanggal 1 bulan 1 2022 balance sebesar 1.700, di mana other pension plan debt-nya itu ada service cost for 2022 sebesar 94.000 dan actual return on plan asset in 2022 itu sebesar 130.000. Terus ada interest on January 1, 2022, definite benefit obligation-nya sebesar 157.127 euro, di mana contribution to plan in 2022-nya itu sebesar 3.209 euro. Nah, setelah itu ada benefit paid-nya sebesar 140.000 euro dan diskon interest rate-nya itu sebesar 6%. Nah, untuk instruction-nya itu ada yang pertama A itu prepare the note disclosing the components of pension expense for the years 2022. Terus yang B itu ada determine the amounts of other comprehensive income and comprehensive income for 2022, yang dimana net income for 2022 is 35.000 euro. Dan yang C itu ada compute the amount of accumulated other comprehensive income report at December 31, 2022. Lanjut. Oke. Baik, selanjutnya itu lanjut ke jawaban, di mana saya akan menjawab soal instruction yang A, di mana prepare the note disclosing the component of pension expense for the years 2022, di mana pension expense tahun 2022 itu cara menghitungnya itu service cost ditambah dengan interest expense dikurangi dengan interest revenue yang akan menghasilkan pension expense. Nah, service cost itu tertera pada soal, di mana service cost itu sebesar 94.000 dan untuk interest expense-nya itu dari 6% dikali 2.729.907 euro, di mana itu dari definite benefit obligation yang tertera pada soal dan menghasilkan sebesar 163.794 euro.
Dan untuk interest revenue-nya sendiri itu 6% dikali dengan 2.278.329 euro itu dapat dari soal yang dimana ada di fair value of plan asset. Nah, itu menghasilkan 136.700 euro, dimana setelah ditambah dan setelah dijumlah semuanya dari 94.000 ditambah 163.794 euro dan dikurangi 136.700 menghasilkan 121.095 euro, dan maka hasil dari pension expense yaitu sebesar 121.095 euro. Oke, baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal 20.8 instruksi yang B, di mana kita itu disuruh untuk menentukan jumlah pendapatan komprehensif lain dan laba komprehensif untuk tahun 2022 jika laba bersih untuk tahun 2022 sebesar 35.000 euro. Pertama-tama itu kita menghitung aset loss-nya, yaitu dengan cara interest revenue dikurangi dengan actual return on plan asset di 2022. Nah, interest revenue-nya itu sebesar 136.700, kemudian dikurangi dengan actual return on plan asset di 2022 sebesar 130, maka akan menghasilkan kerugian sebesar 6.700. Jadi other comprehensive loss-nya itu sebesar 6.700. Kemudian tahap selanjutnya itu menghitung comprehensive income tahun 2022, yaitu dengan cara net income sebesar 35.000 yang didapat dari soal, kemudian dikurangi dengan kerugian tadi yaitu other comprehensive income loss yaitu sebesar 6.700. Jadi 35.000 itu dikurangi dengan 6.700, hasilnya adalah 28.300. Kemudian instruksi yang C, hitunglah jumlah akumulasi laba komprehensif lainnya pendapatan dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi cara menghitungnya itu balance Januari 2022. Maksudnya awal Januari itu kan tidak ada saldo, jadi 0. Kemudian other comprehensive loss-nya itu kan ada tadi sebesar 6.700 dimasukin. Terus saldo akhir yaitu tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar 0 ditambah dengan 6.700. Jadi hasilnya adalah 6.700 di sisi debit karena mengalami kerugian. Latihan soal E 20.10. Dapat dilihat soal pada gambar. Kita disuruh untuk menentukan besarnya komponen beban pensiun yang harus diakui oleh perusahaan pada tahun 2022, kemudian menyiapkan jurnal atau entry untuk mencatat biaya pensiun dan kontribusi pemberi kerja kepada wali amanat pensiun pada tahun 2022, dan menunjukkan jumlah yang akan dilaporkan pada pendapatan pernyataan dan laporan posisi keuangan untuk tahun 2022. Untuk jawaban A, yaitu mencatat biaya layanan sebesar 56.000, didapatkan dari keterangan nomor 1. Kemudian beban bunga didapatkan dari tingkat diskonto 9% dikalikan dengan program imbalan pasti kewajiban. Kemudian dikurangi dengan bunga atas aset program yang didapat dari tingkat diskonto 9% dikalikan dengan 600.000 sebagai nilai wajar aset program pensiun. Jadi total untuk beban pensiun sebesar 83.000. Kemudian pada soal yang B, membuat jurnal yaitu mendebit akun beban pensiun sebesar 83.000 dan aset atau kewajiban pensiun sebesar 62.000 dan kredit sebesar 145.000. 62.000 ini didapatkan dari kas sebesar 155.000 dikurangi dengan beban pensiun sebesar 83.000. Kemudian soal yang C, mencatat saldo pada 1 Januari 2022 pada aset program sebesar 600.000 dan pada kewajiban imbalan pasti sebesar 900.000. Biaya layanan dicatat dalam kewajiban imbalan pasti sebesar 56.000,
beban bunga sebesar 81.000. Kemudian pengembalian aktual dicatat pada aset program sebesar 60.000 dan kontribusi sebesar 145.000. Jadi total saldo pada tanggal 31 Desember 2022 di aset program sebesar 805.000 dan di kewajiban imbalan pasti sebesar 1.037.000. Untuk ekuitas akumulasi OJI pada tanggal 1 Januari 2022 rugi sebesar 40.000, kemudian dikurangi dengan keuntungan aset sebesar 6.000. 6.000 ini didapatkan dari pengembalian aktual sebesar 60.000 dikurangi dengan bunga atas aset program 54.000, jadi totalnya 6.000. Kemudian akumulasi OJI pada tanggal 31 Desember 2022 40.000 dikurangi dengan 6.000 sama dengan 34.000, yaitu rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.